Pak Subagja terkait mediasi yang kemarin difasilitasi oleh Pemkot sendiri, itu gimana Pak? Kalau saya boleh berpendapat begini, itu sebetulnya sebuah terobosan ya yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, dalam ini wali kota langsung Pak Ajis gitu kan. Itu bagus. Ya, kita juga angkat jempol lah. Berarti kan ada kepedulian dari wali kota supaya konflik di keraton itu selesai. Cuma seperti yang Pak Ajis bilang, yang disayangkan tuh Pak Lukmannya kan nggak hadir. Ya. Sehingga tidak menghasilkan kesepakatan yang menggembirakan. Ya. Bahkan para harjonya deadlock, kasarnya kan begitu. Ya. Menurut saya, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah kota, kalau sifatnya hanya mempertemukan, saya punya keyakinan tidak pernah akan ada hasil. Karena dua buah kubu ini masing-masing menganggap benar. Kalau begitu, seharusnya ada pertemuan informal. Ya kan? Ada pihak ketiga yang bisa masuk ke Para Harjo dan juga bisa masuk ke Pak Lukman untuk mencoba untuk mencoba diskusi, merembukan dengan harapan ada sebuah kesepakatan. Ya kan? Ketika kesepakatan itu muncul, tanda-tandanya ada, ya kan? Itu nanti diformalkan pertemuan dengan Forkompinda, dengan wali kota, ya kan, dengan unsur-unsur yang lain, itu bagus. Tapi kalau hanya mempertemukan kedua belah pihak yang sifatnya cuma mempertemukan, saya memprediksi ini tidak akan ada hasil kesepakatan. Gitu. Karena menurut saya juga, sepertinya tidak mungkin Pak Wali akan berpendapat. Karena saya meyakini kalau Pak Wali berpendapat, nanti Pak Wali khawatir dianggap ngepro ke salah satu, dianggap akan mendukung ke salah satu kubu gitu. Dan saya yakin ini pasti akan dihindari oleh Pak Wali, ya, supaya tidak dianggap Pak Wali ini atau pemerintah itu pro terhadap salah satu kubu. Gitu. Ya meskipun saya dengar katanya Pak Raharjo sudah memberikan ke Pak Wali sebendel berkas katanya. Saya kan menebak mungkin berkas itu tuh berisi tentang fakta sejarah dan hukum. Ya, berisi tentang hal-hal yang menunjukkan bahwa menunjukkan keabsahan tentang Para Harjo sebagai sultan. Tapi itu kan menurut Para Harjo, pastilah akan ditentang oleh Pak Lukman, kan begitu. Jadi tinjauannya menurut saya ini tidak cuma dari satu sisi hukum. Kan saya pernah bilang, kalau tinjauan hukum tentang apanya nih? Tentang tanah misalnya, ya kan? Saya pikir ini hal yang berbeda dengan konflik yang ada. Nah, konflik yang ada sebetulnya itu kan kaitannya dengan adat. Kalau bicara hukum berarti yang diambil adalah hukum adat. Hukum adat kan hukum yang tidak tertulis tapi berkembang. Dan itu diyakini oleh masyarakat setempat sebagai sebuah peraturan. Ada sanksi, ada apa, ada macam-macam gitu ya kan. Tapi hukum adat. Ya, bukan hukum positif yang dalam pengertian yang sekarang gitu. Ya. Karena naiknya seorang sultan itu lewat proses adat. Proses adat. Lewat proses adat kan itu. Hal yang lain yang mungkin akan bisa saya sampaikan, Mas. Naiknya seorang sultan itu bisa dilihat dua faktor. Secara de jure dan secara de facto. Ya. Secara de jure itu kaitannya dengan hukum.
Seorang sultan waktu itu diangkat pasti memiliki legitimasi hukum. Meskipun saat itu yang berlaku adalah hukum kolonial, hukum Belanda, Iya. gitu ya kan. Siapa waktu itu yang bisa menentang kekuasaan Belanda? Nggak bisa. Termasuk para sultan, para kerabat, ya kan? Iya. Secara adat, mereka nggak bisa apa-apa, mereka lemah, kan gitu. Makanya tetaplah si A itu naik sebagai sultan. Yang penting naiknya A ini sesuai dengan kepentingan politik Hindia Belanda. Nah kalau kita bicara sekarang, Belanda kan sudah nggak ada, Iya. ya kan? Sudah tidak ada kepentingan politik Hindia Belanda, sekarang sudah nggak ada. Sekarang zamannya udah zaman Republik Indonesia. Gitu. Jadi kalau begitu, hukum adat lah yang harus ditilik. Hukum adat lah yang harus dilihat. Gitu ya. Nah, kembali kepada salah satu wacana yang didengungkan oleh salah satu kubu, berharap adanya pelurusan sejarah. Saya menganalogikan kalau dikatakan pelurusan sejarah, saya anggap misalnya ini aja nih. Kalau saya anggap ini perlu diluruskan, berarti dianggap batang ini pernah ada bengkok. Misalnya bengkok di sebelah sini, maka perlu diluruskan. Nah, apakah bengkoknya hanya di satu titik di sini saja? Saya punya pengetahuan bahwa bengkoknya tidak hanya di satu titik. Di titik yang lain juga pernah bengkok. Jadi kalau mau kita bilang pelurusan sejarah, ya diluruskanlah dari ujung sampai ujungnya supaya betul-betul tidak ada lagi sejarah petang. Nah, pelurusan sejarah otomatis juga harus dikaji secara ilmiah, ya kan? Melibatkan orang-orang yang berkompeten di dalam sejarah, ahli-ahlinya, penelitian sejarahnya, lewat metodologi sejarahnya. Baru ini nanti akan lurus dari ujung sampai ujung. Kita tidak meluruskan salah satu bagian yang bengkok dari ini saja, tidak. Nanti kita tilik ada yang bengkok lagi nggak? Kalau ada ya kita sekalian luruskan. Gitu. Setelah ini lurus, baru kita akan tahu bahwa secara adat siapa yang lebih berhak atau yang lebih tepat untuk dijadikan sultan di Cirebon, di Kesepuan menurut saya. Jadi gitu, kalau ditanya pendapat tentang pertemuan yang diinisiatif oleh Pak Wali, saya aktif jempol kok. Saya salut Pak Wali tergerak untuk mendamaikan. Cuma sayangnya kan gitu. Kalau dilihat tanda-tanda, pihak Pak Lukman ini kelihatannya pakai ilmu apa ya? Kalau orang Cirebon ilmu menang. Ilmu menang kok Diam. bagian belah, lenang, kok dia pegel dewek. Ya. Nah, ini kan harus betul-betul bisa disiasati oleh semua wargi. Makanya kemarin ketika saya diminta pendapat, saya berpendapat bahwa tolong semua wargi kompak. Jangan masing-masing wargi punya kepentingan. Duduklah bersama. Dari kepentingan yang berbeda-beda, kita berdiskusi, kita berembuk, bermusyawarah menjadi satu kepentingan bersama. Gitu. Jadi nanti tidak akan ada satu berpendapat berbeda dari satu kelompok yang ada di wargi. Misalnya wargi ini ngomongnya ini, wargi itu ngomongnya ini, nah, tidak akan selesai nanti, Mas. Ya kan? Jadi kembali lagi Mas, peran pemerintah itu memang sangat dibutuhkan. Ya kan? Di dalam konflik yang terjadi di Keraton Kesepuan. Cuma memang saya pernah berpendapat, ya kan? Kalau sampai di ujungnya tidak bisa berdamai, ya kita akan memaksa kepada pemerintah kota untuk mengambil alih. Karena keraton lebih penting ketimbang orangnya. Karena yang ada di dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu bangunannya, bukan orangnya. Orangnya boleh siapa saja.
Ya kan? Sultan boleh siapa saja. Tapi kalau seandainya konflik ini berpotensi untuk mengganggu keraton, ya kan, merusak atau yang lebih parah apalah. Nah sebelum terjadi seperti itu, ambil alih dong untuk penyelamatan. Kan begitu. Sampai entah kapan suatu saat kita wargi ini semua yang bertikai, yang berkonflik itu menyadari, ya kan, dengan bahasa Pak Wali adalah kedewasaan. Saya hanya untuk saya menitik beratkan Mas, bahwa sebetulnya ini masalah bukan cuma tok sejarah, ini masalah sudah kaitannya dengan politik, ya kan? Kita bicara politik masa lalu, berarti kita juga bicara tentang sejarah, tapi sejarahnya sejarah politik, gitu. Tidak tok cuma sejarah, gitu. Jadi mangga, kalau memang diperlukan kita siap untuk melakukan kajian-kajian ilmiah, ya kan? Untuk meluruskan ini dari ujung ke ujung. Meluruskan yang bengkok tidak cuma dari satu titik. Titik yang mana yang bengkok kita luruskan semua dah, insya Allah. Ya, seperti itu Mas pendapat saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.